Another tragedy and we just seem so numb. Need a peace, humanity is dumb. In the streets we see police don't freeze but run. And the next thing that you know somebody reach for the gun. Then the murder get reciprocated. Man I swear that culture discombobulated. All these people picking sides. Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Nissan Juke. Penasaran kan? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian nih yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godan Lucky. Halo David, apa kabar David? Halo bro, ya baik banget bro. Baik banget, waduh ini mobil udah full kayak ini modifikasinya ya. Kalau dilihat-lihat nih dari interiornya juga udah jor-joran deh pokoknya. Udah jor-joran ya, banyak banget batangan-batangan di dalam Bener banget. Dalam kabinnya. Oke Fit, lu punya mobil ini dari kapan nih? Gue punya mobil ini dari 2015. Dari 2015. Ya. Kemudian langsungkah dimodif apa gimana? Gue bener-bener langsung, cuman waktu itu nggak langsung kayak full begini, nggak pasti kan kayak gue dulu mainnya kalau nggak salah dari interior dulu, kayak LED-an lah masang gitu. Cuman kalau nggak salah tuh gue mulainya setahun setelah itu, baru gue mulai tuh konsepnya kemana, gue mulai detailin kan, oh ya udah gue demen racing dari kecil, ya udah gue full build dari sini deh. Awalnya jujur gue nggak suka banget sama nih mobil modelnya. Kenapa kok akhirnya memilih ini? Karena cuma ini doang salah satunya. Jadi dan gue sih mikirnya juga gini, karena di luar itu ada Juke R, ya kan. Dan menurut gue ya emang mobilnya setelah ngeliat Juke R yang nggak jelek-jelek banget gitu di modif ya. Jadi gue dari saat itu ya gue coba modif deh. Ternyata ya dipendekin, ganti pelek, terus lumayan gitu. Nah dari situ deh mulai deh kemana-mana. Oke, dan dibuat jadi full racing juga keren ternyata ya? Iya benar, dapat juga sih. Ya itu opini gue doang sih. Kalau menurut gue mobil gue ya ngegambarin gue banget gitu. Oke, siap. Jadi ini udah full racing berarti ya? Menurut gue sih udah. Konsepnya juga full racing ya? Udah, benar. Full. Berarti udah sering dibawa ini dong, nge-track? Kalau nge-track sih belum pernah. Oke. Jujur, belum pernah. Nge-tracknya cuma di tol doang. Oh. Walaupun nggak boleh gitu kan. Ya pon, ini kalau modif pun gue juga ngutamain ngikutin kayak standarnya. Dari kayak contoh di dalam roll bar, ntar kan kita lihat nih. Roll barnya juga sesuai dengan standarnya ISOM gimana gue lihat, gue pelajarin. 6 titik harus las mati gitu-gitu kan. Terus juga bannya harus ban balap, suspensinya juga suspensi balap. Ya itu pokoknya semua part yang gue pakai ngedukung konsepnya gitu. Oke, jadi full racing tadi teraplikasikan di sini. Kayak termasuk sih nggak ada audio tuh termasuk gitu. Oke, lu kan masih muda nih Fit ya? Iya. Hobi otomotif khususnya di modifikasi itu sejak kapan sih Fit sebenarnya? Dari lahir. Dari lahir? Dari lahir. Dari Bokap siapa gua, emang? Dari keluarga ada? Nggak ada. Nggak ada? Bokap gue semuanya nggak ada yang suka otomotif, cuman ya bokap gue bilang gue dari kecil itu udah kerjanya ngegambar mobil doang. Oh. Gitu. Emang udah mainannya mobil-mobilan lah pokoknya. Ya sampai gede nih ke bawah gitu. Benar. Oke, nah Fit, kita ngomongin dari eksterior dulu nih. Kalau dari sisi eksterior, udah apa aja yang diganti Fit? Pertama sih gue ganti white body dulu kan. White body? Ya white body. Abis itu gue ganti bumper depan yang modelnya Nismo. Oke. Grillnya juga Nismo. Terus kalau lo bisa lihat kan carbon hood yang Juke R style ya. Terus abis itu di sini gue bikin sini 3D print ada ya air duct, ya kan. Terus ya kayak dulu kan belinya Juke tuh nggak dapet wing OEM-nya ya. Gue belinya yang polosan terus gue tambahin. Terus sama belakang gue facelift lampunya. Oke, gitu. Jadi ada beberapa sektor yang akhirnya dimodifikasi ya, mengarah ke Juke R tadi ya? Iya, sama paling ya kalau cat ya perawatan, kayak gue coating juga di tempat teman gue di SM Detailing, di Bekasi gitu kan. Oke. Terus kayak ngecat juga ya udah ada langganannya sih, kayak pasti ngecat gue ke Maekar. Jadi buat tetap walaupun ini mobil konsepnya balap, tapi gue pengen ngeliatnya tetap clean. Oke, iya clean. Keren. Oke, kalau masuk ke sektor kaki-kaki kita. Oke. Dari kaki-kaki pakai apa nih? Kaki-kaki karena gue di sini importir ya, dan gue usaha sendiri kan, jadi gue masukin mereknya yang mungkin orang-orang nggak pada tahu, SF Racing. SF Racing? Iya, gue pakainya SF Racing, itu made in Taiwan. Nah, gue pakainya tipe yang track, karena kan tadi ya gue bilang kan ini mobil gue bangunnya full track. Jadi gue ingin pakai suspensi coilover yang track, yang sebenarnya nggak worth it buat daily sih, keras banget, jadinya rigid banget.
gitu. Oke. Terus kayak gue ganti untuk peleknya gue pakai Folk Race Jepang Oke. yang tipenya RE30. Itu lebar 8,5 depan belakang, ET-nya juga 25. 25. Ring? Ya, ringnya 18. Ring 18. Iya. Bannya gue pakai SX2 Campiro 245 40 rata belakang. Oh, berarti depan itu belakang. mendukung untuk jadi full spec full Iya. racing tadi ya? Sebenarnya sih dulu gue pakainya ATRK. Mm. Gue pakai SX2 sih sebenarnya kurang grip ya. Enakan tetap ATRK, cuman tetap balik lagi gue karena konsepnya mobil balap kan. Oke. Jadi gue pakainya ban balap terus. Gue nggak pernah pakai ban yang di bawah semi slick. Oh, Gitu. Oke deh. Tadi kan lu cerita nih, ini kan udah wet body. Iya. Wet body. Berarti lu melakukan step awalnya dari di fitting dari fitment dari kaki-kaki, velg dan segala macam atau wet body dulu? Dulu sih gue itu white body dulu. Wet body dulu. White body dulu gue bilang gue nggak mau yang terlalu heboh. Gue cuman maunya yang pokoknya 3 cm kanan kiri. Oh. Yang pokoknya nggak terlalu heboh deh. Selebihnya gue beli spacer. Oh, Ya, gua pakai- jadi fitment dari velgnya juga pakai spacer ya? Gue pakai spacer. Soalnya kan kalau lu bikin body kit udah tahu nih, oh ya luarnya berapa, lebarnya berapa. Iya. Terus tinggal ngukur aja mau lebarnya offsetnya berapa. Oke, siap ya, Iya benar. kan? Benar. Oke, dari sistem pengereman nih, Fit. Kalau dari sistem pengereman, gue pakai mereknya Nashin. Gue rebrand. Gue minta kerja sama dia karena ini mobil display kantor kan. Jadi gue rebrand FHC. Nashin Taiwan. Gue pakai depannya 6 pot, belakangnya 2 pot. 2 pot. Rotornya depannya 345, belakangnya 330. Oke. Iya. Nah, juk ini kan basicnya tromol ya belakangnya. Tromol. Nah, ketika itu diganti dengan disc brake, sulit nggak sih? Sebenarnya yang paling sulit itu buat bikin kanan kirinya sama, ngukur. Ya di situ kan ada pengukuran tuh. Nah itu doang sih jadi challenge-nya. Oh, challenge-nya Selebihnya di sih nggak situ. ada, iya. Karena kan dari tromol itu sendiri juga gede kan Iya dia. benar. Sama yang jadi challenge itu kemarin nyari brake shoe-nya yang daleman ya. Karena kan udah nggak bisa pakai brake shoe-nya Sijuk. Oh. Gitu. Jadi kemarin tuh pakainya Z32 atau ya punyanya Seviro sama R32 sama. Setahu gue sih gitu. Oh gitu. Habis itu ya tinggal pakai ya masuk sih. Itu bisa jadi remnya jadi main lagi. Jadi handremnya main lagi ya. Iya, udah tadinya udah nggak main soal handbrake ya. Oke, benar. Nah, dari kalau kita lihat dari sisi eksterior ini sendiri kan udah banyak banget ya yang Iya. udah dimodifikasi. Untuk proyek kedepannya apa, Fit? Dari eksterior dulu kita ngobrolin. Kalau proyek kedepannya tuh gue bakal bangun ulang body kit karena menurut gue masih kurang rapih, Oke. ya kan. Ya keduanya gue bakal order bumper Nismo Ori sama ya belakang gue bakal bikin apa sih bumpernya bakal gue rubah dikit sih. Udah itu aja. Karena kan gue nggak mau takutnya kalau banyak yang dirubah lagi mobilnya jadi berat. Oke. Iya. Berarti lu benar-benar konsisten untuk racingnya tadi ya, full racing dari konsisten. Juk Luni sendiri. Gue penasaran nih sama interior nih. Oke. Kayaknya udah apa ya? udah banyak banget lah, udah banyak banyak. kelihatan lah pokoknya ini. Nah. Oke, kita lihat ya, Fit ya. Boleh. Oke, Fit. Nah, kita udah masuk ke sektor interior nih. Iya. Jujur ya, mobil racing itu yang udah banyak barnya, udah full 6 titik ini berarti ya? Ya 6 titik. Ini masuknya aja ribet ya sebenarnya ya? Oh ya bener, olahraga. Olahraga. Oke, dari sektor dari interior nih, ini kan udah kaleng semua nih ya. Udah apa aja yang lu rubah nih, Fit? Kalau interior kan pertama lu bisa lihat sendiri kan nih ada roll bar 6 titik, ya kan. Habis itu roll bar gua sebenarnya ini hitungannya stage to weight reduction ya. Jadi Oke. kayak trondolin semuanya dari ini terus kayak baut-baut itu udah buang semua pokoknya dari standar, dari wiring juga kayak udah gua pilihin mana yang butuh mana yang enggak. Makanya kalau lu nengok ke belakang itu kabelnya cuma satu. Cuma satu kabel tuh. Oh iya benar. Itu cuma buat lampu. Nah, itu Selebih- udah gua pisah-pisahin semua sendiri. Jadi kayak kabel-kabel yang penting, soalnya kan kabel kalau ditimbang juga lumayan berat tuh. Oh iya benar. Gua buang semua. Gitu. Nah, kayak banyak lagi sih kayak kursi belakang udah terus kayak itu kalau nggak salah kan juk standar ada ban serep. Iya. Tempatnya udah gua las, gua buang. Gua ganti plat aluminium yang ringan.
Iya. Gitu. Berarti bobotnya lu hilangin ya intinya. Bobotnya gue hilangin. Pokoknya Karena gua ini kan bikin- udah berat banget ya. Iya, gue bikin diet pokoknya. Dan besinya juga kan dia kalau nggak salah pakainya seamless kan, seamless 40. Jadi emang rada berat. Jadi ya biar balance, pasang roll bar, mobilnya harus diet. Gitu. Kayak interior ini di dalamnya juga plastik-plastik ini udah nggak ada isinya nih. Ini kalau dibuka ya cuman power window sama kabel. Oh. Ini udah nggak ada audio ya, jadi di dalam ngedengerinnya cuman knalpot aja udah sama suara-suara pasir gitu. Ya, ada lah sedikit Iya. ya kan buat ininya. Oke, nah kemudian apa lagi, Bet? Sama ini misalkan kayak ini ada bus meter. Oh, bus meter ya? Ya, ini ada bus meter dikorbanin sih satu AC. Soalnya kan AC pojok udah nggak kepake. Jadi yang ini dibuang. Terus ini gue coba kasih lihat ya. Iya. Nah, ini sebenarnya udah bukan head unit. Ini data logger. Nah, ini buat gue tahu. Soalnya kan mobil gue udah standalone. Iya. Nah, itu biar bisa ngebaca kondisi mobil gue mesti ada ini. Kayak oil temp, Iya, ya kan water temp, voltage, terus voltage. oil pressure. Itu soalnya di sini check engine udah pasti nyala terus. Oh iya, Ya, benar. Jadi mata gue setiap kali nyetir harus ke sini. Nah, ini penting banget. Ibaratnya ini juga termasuk ya jantungnya mobil gue juga sih. Hitungannya kayak gitu. Penting banget. Terus kayak steering, quick release. Terus ada Boss kit gue pakai. Oke, steering pakai apa nih? Gue steering pakai Momo Type 30 yang lama banget, yang single button. Oke, ya. Nah, ini juga udah di retrim karena waktu itu ya ini kan barangnya udah lama banget kan, modelnya udah lama. Nah, jadi kayak hunting-huntingnya dapatnya lumayan sih, udah kondisinya ya udah getas-getas gitu dah. Jadi ini di retrim. Nah, terus selanjutnya ada ini shift knob gue pakai di One Spec, ya produk sendiri. Terus untuk yang paling berasa berubah juga ini Kursi ya. ya kursi gue pakai produk yang gue impor sendiri, mereknya Beltenic. Nah, ini semua standarnya standar balap. Oke. Dia ada kayak bisa dilihat di sini nih. Di sini ada hologramnya nih. Iya. Nih. Nah, ini standarnya kalau kursi tuh resmi ada sertifikat FIA. Jadi udah bisa turun balap kemanapun. Oh. Gitu. Dan gue pakainya karbon. Nah, ini Iya. kursinya juga ringan banget. Kalau nggak tanpa bracket itu cuma 4,5 kilo satu kursi. 4,5 kilo satu Iya, kursi ya. ringan banget. Kalau kursi standar tuh bisa 30 kilo, 20 sampai 30 kilo lah. Jauh ya bedanya. Jauh banget. Iya. 5 sampai 6 kali lipat ya. Makanya dari kursi udah. Terus sama ya kalau bisa dilihat sih kaki sih kayak kan dulu ada karpet kan, ada ini udah tinggal besi doang lantainya. Sama buat pengaman apar 3 biji. Apar 3 biji kayak. Kenapa, Vin? Kok banyak banget ini aparnya? Pernah ada case kah? Ada. Dulu tuh gua bawa 2 doang tabung, yang kecil 1 kilo yang masalah yang kecil ya. Nah itu kebakar mobil. Belum lama ini ya, pokoknya kalau nggak salah di bulan Agustus 2020 mobil kebakar. Oke. Dan lucunya satu aparnya nggak bisa kepake, sisa 1 kilo terakhir. Itu pun pas udah habis aparnya dia baru mati habisnya. Ya habis itu kan trauma tuh Iya. yang kebakar. Jadi sekarang apar selalu diisi ulang, terus selalu ngestok apar banyak tuh sama satu di bawah kaki yang 3 kilo. Oke, benar-benar Iya, lu udah. ini ya. Ya harus safety lah kalau udah mobil begini kan dari bahan semua. Ya harness, oh ya sampai lupa tuh harness. Harness gue juga pakai sama sih, Beltenic juga. Ini juga standar balap. Oke. Dia Pasti. satu paket. Satu paket, ya nggak satu paket juga sih sebenarnya. Oke. Ya beli-beli dia terpisah kan. Kalau harness kan banyak, ada yang 4 titik, 5 titik, 6 titik. Gue pakai yang 4 titik udah cukup sih. Kalau pakai yang 4 titik udah cukup ya, oke. Udah cukup banget. Nah, pas diaplikasikan nih seat Beltenic ini ke juk, sulit nggak sih sebenarnya? Enggak, jujur aja enggak. Karena bodinya juga gede. Oke. Iya, pas masukinnya sih emang rada susah. Jadi nggak bisa kayak langsung, biasanya kan orang kalau mau gampang pasang rel, pasang bracket di luar, masukin. Oh. Ini nggak bisa, jadi masang bracket, masang rel di mobil, kursinya baru masukin. Sama sayang juga sih kan belakang karbon nih, karbon. Jadi kalau ntar kenapa baret atau apa kan nggak enak, jadi ya udah nyetelnya di ini. Tapi kalau untuk pemasangan nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala sama sekali ya? Ya kerjaan 5 menit, 10 menit sih beres. Oke, nah ini kan dipakai di juk yang lu bilang mobilnya gede nih. Kalau dipakai ke hatchback, apa mobil-mobil hatchback yang ada sekarang nih kayak mungkin Agi atau Ayla, itu sulit nggak sih sebenarnya Beltenic ini? Tergantung model kursinya, kan banyak deh. Ada yang tipe yang kayak gini. Kayak gini sih berani jamin bisa masuk. Dan dia ada ukurannya, ada L, ada M. Kalau itu kan ngikutin badan. Cuman balik lagi kalau emang kayak gini nih, Nejo udah sempit. Iya benar. Sebenarnya ini kanan kiri udah sempit, udah pas-pasan. Ya ini udah ya bakat lah, gue Iya. ada ngeplak gitu Iya. bagi gue. Tapi harusnya kalau
Masalah lebar sih sama kursi standar kayaknya sama-sama aja. Jadi pas masuk sih bisa. Yang bermasalah itu kalau sampai belinya yang kayak standar rally itu ada head protector kan. Oh, Nah itu biasanya bentur, dia antara bentur sini atau nggak kalau ada roll bar nggak bisa kepasang. Oh. Soalnya kan atapnya pendek ya. Iya benar. Gitu. Tapi overall belum pernah dengar sih kalau pemasangan untuk bucket seat itu di dalam mobil yang kayak kecil-kecil Agya, Dio itu ada masalah sih nggak pernah. Oh, belum pernah ada masalah ya. Oke, siap. Nah, balik gue mau nanya lagi nih, untuk konsep ke depan nih, kira-kira mau dari sisi interior sendiri mau diapain lagi? Interior ya. Interior yang pertama pasti gue bakal benerin ini, dashboard. Karena dashboard kan udah gue potong sendiri. Iya. Iya kan, jadi bolong kan gak enak Iya, kan, jadi jelek. Nah itu gue rubah, terus ini juga bakal nggak kepake. Kenapa? Karena bentar lagi gue ganti Senlon. Karena gue baru kerja sama juga sama perusahaan US, jadi gue mau ganti Senlonnya kan sekarang pakainya bukan yang punya gue lah, pokoknya gue beli sama orang. Gitu. Jadi gue mau rubah itu, dan itu udah terlalu canggih deh, dia udah data logger, kecu, iya pokoknya dibangun di satu unit. Jadi udah nggak perlu kayak beginian lagi. Oke, udah komplit lah berarti di situ jadi ya. ini juga bakal dirubah, ini bakal nggak kepake, ini dibuang. Udah sih overall sih kayak itu aja interior. Nah kalau dari ini roll bar sendiri kan ini kan banyak banget nih Fit. Wah, 4 atau 5 jari nih. Iya, karena dulu sih pas bikin ada ini, ada apa sih namanya atas ya, langit-langit ini. Oh iya, ada plafonnya Ada ya. plafon. Nah, jadi ini kemungkinan bakal dibuang, diganti sama ganti bahan juga sih, yang Jerman. Oh. Karena kalau pakai yang seamless Jerman sama kuatnya mungkin better kali ya. Kalau dibilang kuatnya pasti lebih bagus daripada Cina, sama dia lebih ringan. Lebih ringan. Nah ini kan dari interior udah racing dan dari eksterior juga udah racing. Gue penasaran nih dengan engine-nya. Engine juga pasti racing ya beda ya? Iya, tapi ya nggak fully built lah, karena kan mesinnya masih standaran gitu. Oke, siap. Gue penasaran lihat ya Fit ya? Oke, boleh. Free to return to that emo rap. Ain't no kilo stash. Augusta's son had to reload that. Daddy gone, but his legacy strong. How do you figure? I too thought I'd be dead, all things considered, but I'm living, thriving and growing, fighting opponents that I'm with it. Striving to know who died for the lowest, don't you get it? The industry hopers try to control us, I ain't with it. I got me a goal that's highly explosive with my wife and my baby. What I'm writing. Sekarang ini sesi terakhir kita masuk ke engine. Ternyata disupport juga ya, yang tadi racing itu tadi. Nah kalau boleh tahu nih, kalau dari sektor engine sudah apa aja yang dilakukan? Jadi dulu ada pakai CVT di Supercharge. Awal-awal dasekan dulu. Oke. Ya standar. Iya. Naiknya dikit banget HP-nya. Terus abis itu kita naik ke Supercharge. Nggak lama dari Supercharge jebol. Oh, proses Iya, ternyata ya. proses. Oke. Tapi sebenarnya tuh jebolnya bukan karena Supercharge-nya, dia emang udah ada trouble. Cuman gue ngeliat di dyno juga udah hasilnya nggak bagus, jadi Supercharge-nya gue copot. Gue naikin turbo yang kecil, karena gue mikirnya mungkin kalau turbonya kecil nggak bakal ngerusak CVT. Oke. Ya kan, gue pasangin. Dulu pakainya Garrett GT 15. Gue pasang, jebolnya nggak lama, cuma 1 jam doang dari keluar dyno langsung jebol. Cepat ya ternyata ya. Iya, soalnya emang karakternya di transmisi CVT itu nggak bisa dipakai modif nggak bisa. Soalnya kayak yang standarnya juga udah banyak yang jebol. Iya. Iya. Jadi abis itu setelah jebol, gue naik ke manual. Gitu. Dramanya itu paling parah ditolak 11 bengkel. 11 bengkel. 11 bengkel nggak ada yang mau ngerjain karena belum pernah ada yang apa sih mau. Ya gue sih dengernya tuh mereka belum pernah ada pengalaman. Dan sebenarnya dari 11 itu ada yang bilang ya udah masuk aja. Cuman tuh menurut gua nggak menjamin bisa. Iya, keraguannya tuh terlihat banget ya. Ya udah masuk aja gitu. Dulu. Iya. Dia bilang kayak gitu, masuk aja dulu terus mobil gua masih diapain gitu. Iya benar. Iya kan? Jadi ya udah akhirnya gua nemu mekanik yang terakhir tuh bengkel lumayan oke. Gua dibantu sama under control sama mekaniknya. Thank you banget sama Ade. Akhirnya bisa. Tapi itu juga ternyata nggak semudah apa yang kupikirin. Gua kira gampang tinggal pasang gearbox, pasang daftar, ya daftar kelar. Ya langsung plak gitu ya. Ternyata nggak bisa, banyak yang nggak cocok. Tapi setelah manualnya berhasil, kepasang, dapat hasil dynonya ya menurut gua waktu itu kecil sih ya, nggak gede-gede banget itu kalau nggak salah 118 WHP. 118 WHP itu ya paling 160-an HP dapatnya kan. Iya. Nah, habis itu nikmatin bentar, turbonya jebol. Gearboxnya ikutan jebol. Waduh. Akhirnya ganti lagi gearbox, beli yang baru, gearboxnya naikin sama ganti turbo. Nah sekarang gue pakainya Kinugawa TD04 H15T. Udah di redyno lagi, udah nyalain VVTi lagi, karena kan mesinnya emang beda sama Livina katanya.
Kalau Livina mesinnya yang single cam ya, kalau nggak salah single cam, single injektor. Nah kalau Juke itu udah dual injektor per pistonnya sama, ya pokoknya udah support sih sebenarnya nih. Kalau buat turbo internalnya benar-benar standar. Oh, oke. Udah kayak benar-benar mesinnya standar tok, dipasangin ya udah turbo aja gitu. Nah, kalau boleh tahu ini udah berjalan berapa lama nih turbo ini? Turbonya udah jalan sekitar 6 bulanan. 6 bulanan ya. So far masih aman ya. Masih aman. Karena kan lu banyak tadi Iya. jebol-jebol, sekarang kalau di Iya. posisi masih aman. Oh, Tapi- kemudian ada ini ya, strut bar. Ya Stuttgart gue pakai Summit Racing. Ini juga udah ganti berapa kali ya. Gue udah nyobain beberapa merek. Ya paling enak ini sih. Oh. Paling rigid. Ini juga cukup penting ya kalau di mobil udah full modif begini. Kalau di mesin gue pakai oil cat tank. Iya, udah cast tank. Oil cat tanknya kalau nggak salah mereknya Shimota deh. Shimota. Nah itu biar ibaratnya pernah nyoba nggak pakai, itu mobilnya jadi cepat kebul. Oh, Cepet iya, kotor, iya. soalnya olinya juga ya gini. Berasanya tuh setiap kali ini ya cold start pagi-pagi dia ngebul dulu tuh, ngebul Iya, banyak iya. banget. Tapi kan kalau udah pakai ini sih setiap pagi udah nggak pernah ngebul. Aman ya? Ya berasa sih. Jadi nggak banyak ampas-ampas oli juga. Iya, iya. Ngomongin sektor engine nih, ke depannya mau diapain nih? Kalau sektor mesin, sebenarnya target gua itu di Juke mau nyentuhnya di 250 HP. Oke, sekarang baru 160 ya? Enggak, setelah ganti turbo Oke. udah naik ke 195, 195. Udah. Target lu di 250. 250. Mau diapain nih? Berarti. Pertama, gue udah custom stang. Oh. Udah punya dari lama, cuman gue nggak pasang-pasang. Belum teraplikasikan ya? Belum teraplikasikan. Jadi bakal naik bus. Ya kalau naik bus itu banyak pendukungnya kayak mesti stang, piston, lokom, terus mesti lagi pair clap di ring, itu mesti nyari semua. Oke. Karena di mesin ini nggak ada part racingnya, jadi overall tuh gue bikin. Kayak kemarin gue stang itu gue ngirim stangnya standarnya Juke ke BC. BC bikinin. Oh, dibikinin ya? Bikinin, gue di-customin. tuh custom lama banget, 4 bulan. Buset, lama juga ya? Mm. Nah Oke. habis itu ya kayak perapian-perapian aja sih, Iya, iya, gitu. iya. Karena kan dia habis kebakar kemarin. Iya benar. Jadi lebih ke untuk Oh, dirapiin ya? Sama intake udah nggak bisa plastik. Hmm. Karena naik bus ini cuma bisa tahan 0,5, 0,6 mungkin udah pecah plastik soalnya. Berarti akan lu ganti ya? Bakal ganti juga. Oke nih. Nah, nih mungkin di luar sana nih di rumah ya yang lagi nonton gitu. Yang pemain Juke ini kan sedikit ya? Dikit Ya kan? banget. Nggak banyak gitu. Iya, Dan sedikit sementara lu ini udah full banget buat modifikasi. Iya. Nah, kira-kira kalau orang nih yang punya Juke pengen apa ya refresh lah gitu di Juke-nya, pengen dimodifikasi. Hal pertama yang harus diperhatikan apa? Saran gue sih ya, kalau emang pilihan satu-satunya cuma Juke, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain malahan kalau saran lu ya? Karena satu transmisinya itu pasti trouble. Hmm. Transmisinya pasti trouble. Kalau lu main di sektor mesin. Iya. Gitu aja. Yang penting sih kalau dari sektor mesin nggak perlu terlalu banyak dirubah. Iya. Tetap rutin kayak check up buat olinya kan ada standarnya tuh. Iya, iya. Oli CVT ya itu perlu dicek, perhatiin itu biar aman. Selebihnya sih mainnya eksoktik aja kayak buat aksesoris luar. Iya, iya. Gitu aja sih. Sulit nggak sih untuk mendapatkannya? Apanya nih? Partnya gitu loh. Part dari Juke buat itu. Iya. Nissan Juke ya? Iya. Modifikasinya tuh sebenarnya pilihannya dikit. Hmm. Nggak banyak-banyak banget untuk modifikasi Juke. Kayak yang tadi gue bilang kan, sektor mesin aja tuh semuanya mostly mesti custom. Iya, iya. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Kalau mau nyari eksterior masih custom juga. Oke, berarti harus selektif juga untuk memilihnya. Ya? Selektif, iya benar. Tapi kalau kita emang niat nih kayak kalau misalkan uang bukan masalah gitu ya, di Jepang itu ada Nismo Part. Iya benar. Iya. Jadi bisa melihat ke sana ya. Iya. Oke deh. Iya. Kalau goalsnya nih David, kan setiap orang memodifikasi mobilnya itu punya goals. Nah kalau lu sendiri apa deh goalsnya? Goalsnya sih yang satu tadi dari power gue dapet 250 kan. Soalnya yang kedua dari goals dari HP itu Iya. gue pengen coba turun time attack. Iya. Ya pengen ya sekali-sekali turun di Sentul lah nyobain kan. Iya, benar. Udah bangun begini masa nggak turun. Yang kedua ya gue pengen ibaratnya ini kan display kantor. Gue pengennya rapih banget dan emang ini mobil satu-satunya mobil yang jadi tempat gue belajar dan ibaratnya ya ini buat tempat gue cari duit. Iya, etalase berjalan. Iya, etalase berjalan benar. Oke. Dan mungkin selain itu adalah hasil karya lu diapresiasi sama orang iya, ya berarti. pasti. Ya? Sesama otomotif ya Iya gitu. ya? benar-benar. Oke deh David, sukses ya buat mungkin proyek-proyek depan lu untuk Iya, iya. ngebangun ini Juke lagi dan sampai ketemu lagi ya. Thank you banget. Ya, thank you bro. Look, talking like they know me, they don't know the half. I'm like Owen Hart, mixed inside a Noah's Ark. I had battles in
dark, why you so alarmed? See the battles and the scars, had to go to class. Tamagotchi in my pocket, why you holding off? Cause the oldest got the rocket that can mow a lawn. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan David seputar modifikasi Nissan Juke. Wow, modifikasinya pol-polan banget ya. Dan semoga video ini bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi.